Perjalanan Charlie Chaplin di Pulau Jawa. Kunjungan pertama Chaplin ke Hindia Belanda terjadi di tahun 1932. Kunjungan ini berlangsung selama setengah bulan, dari 30 Maret sampai 17 April. Selain mengunjungi Batavia dan Garut, Chaplin bersama saudaranya mengunjungi Yogyakarta, Candi Borobudur, Surabaya dan Pulau Bali. Mereka singgah sebentar di Batavia, siangnya melanjutkan perjalanan ke Bandung menggunakan mobil. Kemudian malamnya melanjutkan perjalanan dan tiba di Garut. Pada sore tanggal 31 Maret, mereka melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta menggunakan kereta api dan pada tanggal 1 April tahun 1932 tiba di Surabaya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Bali menggunakan kapal laut. Kunjungan Charlie ke Hindia Belanda saat itu menjadi berita yang menghebohkan. Sejumlah surat kabar seperti di Indische Courant dan Sumatra Post memberitakan secara eksklusif. Sebelum datang ke Hindia Belanda, aktor yang dikenal peduli dengan masalah sosial dan ekonomi ini baru saja merilis film kritis berjudul City Lights pada tahun 1931. Charlie Chaplin kemudian memutuskan untuk meninggalkan Hollywood untuk sementara waktu dan melakukan perjalanan panjang keliling dunia agar bisa lebih memahami perkembangan dunia saat itu. Charlie Chaplin menyatakan bahwa selama berkeliling di Hindia Belanda, ia ingin mendapatkan pengalaman yang beragam. Oleh karena itu, ia berencana melakukan perjalanan dengan mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Tujuannya adalah untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai daerah di Asia dan sekaligus berwisata ke berbagai daerah tersebut sambil membuat film mengenai dirinya, Charlie Chaplin, ketika berwisata di Asia. Menggunakan kapal Van Landsberghe, rombongan Charlie Chaplin berlayar dari Singapura. Tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Charlie Chaplin menggambarkan kedatangannya di Batavia. Saat mereka tiba Batavia, kru Charlie Chaplin disambut oleh kerumunan orang di dermaga dan dikalungi karangan bunga selamat datang. Di Batavia, Charlie Chaplin dan saudaranya memang hanya singgah sebentar saja. Mereka berkendara dari Tanjung Priok menuju Java Hotel di Ridgeway. Charlie Chaplin menceritakan tentang pengalamannya pertama kali merasakan tidur dengan kelambu raksasa, dan tentu saja Dutch Wife, julukan untuk guling yang menjadi terkenal di Hindia Belanda. Setelah beristirahat di hotel, mereka melanjutkan perjalanan menuju Garut melewati pasar Weltevreden dan menyempatkan diri untuk singgah di pasar Senen. Semuanya tampak terburu-buru. Chaplin bersaudara segera meninggalkan Batavia sesaat setelah kapal yang mereka tumpangi berlabuh di Tanjung Priok. Hal ini dikarenakan kapal Van Landsberghe yang mereka tumpangi mengalami keterlambatan dari jadwal semula. Mereka sudah harus mencapai Bali pada waktunya. Charlie merencanakan perjalanan di Hindia Belanda dengan kendaraan lintas Jawa menuju Surabaya. Mereka bergegas untuk mengejar jadwal kapal laut Surabaya-Bali yang dimiliki oleh maskapai perkapalan Belanda, Koninklijke Paketvaartmaatschappij KPM. Oleh sebab itu, mereka tidak berlama-lama tinggal di Batavia. Perjalanan melintasi Pulau Jawa itu menempuh jarak yang sangat jauh. Jauhnya jarak tempuh membuat seluruh kru Charlie Chaplin harus merencanakan tempat pemberhentian di Bandung, Garut, dan Yogyakarta. Menurut penuturan Charlie Chaplin, perjalanan dari Batavia menuju Bandung itu ditempuh dalam waktu 6 jam dengan mobil melalui jalanan yang bagus. Di Bandung mereka menginap di Hotel Preanger untuk membersihkan diri. Charlie menggambarkan Hotel Preanger sebagai hotel modern satu-satunya di Jawa yang bergaya Eropa dengan fasilitas bak air panas dan tanpa gayung. Di Hotel Preanger, mereka hanya singgah sebentar untuk membersihkan diri dan menikmati makan malam. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Garut dan bermalam di sana. Chaplin mengaku terkesan dengan Bandung, dengan bangunan modern di sana. Andai tidak terburu-buru, aku pasti akan menyempatkan diri berkeliling, kata Chaplin kala itu. Sesampai di Garut, mereka bermalam di sebuah hotel yang menurut mempunyai pemandangan pegunungan dan lembah yang sangat indah. Di Garut, mereka mengunjungi kolam air panas di Cipanas, Situ Leles, Situ Bagendit, Situ Cangkuang dan Gunung Papandayan. Hotel Namplang merupakan satu-satunya hotel yang pada saat itu beroperasi di Garut, serta merupakan tempat para kolonial Belanda tinggal pada saat itu. Saat tiba di hotel, mereka disambut oleh masyarakat yang ada di Hotel Namplang dengan antusias. Di sana Charlie Chaplin hanya menginap 1 malam. Tempat wisata pertama yang dikunjungi Charlie Chaplin adalah Situ Bagendit. Situ Bagendit adalah
danau seluas 124 hektar yang terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi. Keindahan pemandangan alam di sekitar situ Bagendit juga membuat danau ini banyak menarik kunjungan wisatawan mancanegara di zaman Belanda, sekitar tahun 1920-an. Tempat wisata kedua yang dikunjungi Charlie Chaplin adalah Situ Cangkuang. Situ Cangkuang terletak di Kampung Pulo, Kecamatan Leles. Situ Cangkuang sudah terkenal di Eropa pada masa itu tahun 1918 dikarenakan penyebaran berita oleh Tilly Weissenborn, seorang penjelajah dan fotografer wanita dari Jerman yang datang ke Garut tahun 1918. Tilly mengabadikan keindahan alam dan kehidupan penduduk di Situ Cangkuang di Kecamatan Leles. Foto tempat-tempat wisata hasil Tilly diproduksi menjadi kartu pos yang beredar di Eropa. Sejak saat itu, banyak turis dari Eropa yang datang dan berkunjung ke Garut untuk berwisata. Situ Cangkuang memiliki kampung adat Pulo dan Candi Cangkuang, candi yang berasal dari abad ke-8 dan merupakan satu-satunya candi Hindu yang ditemukan di wilayah Jawa Barat. Tempat wisata terakhir yang dikunjungi Charlie Chaplin di Garut adalah Gunung Papandayan. Gunung Papandayan merupakan gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang dengan ketinggian 2.665 meter dpl dan merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang paling banyak dikunjungi pelancong dan pecinta alam. Nama Papandayan semakin terkenal setelah ilmuwan dan pecinta alam bernama Franz Wilhelm Jungbloem mencatat erupsi Gunung Papandayan pada tahun 1772. Rabu malam, sekitar pukul 11, Chaplin dan rombongannya melanjutkan perjalanan berkendara menuju Jogja. Tiba di Jogja pada Kamis sore, Charlie Chaplin dan rombongan menginap di Grand Hotel di Jogja. Selama di Jogja, Chaplin mengunjungi Candi Borobudur dan bertemu dengan Gubernur Yogyakarta. Kunjungannya ke candi tersebut dilakukan diam-diam. Nyaris tidak ada yang menyadari aktor film terkenal tersebut sedang menikmati keindahan candi tersebut. Setelah mengunjungi Yogyakarta, Charlie Chaplin dan rombongan melanjutkan lawatannya ke Surabaya. Rombongan tiba di Surabaya pada 1 April tahun 1932. Kabar Chaplin ke Surabaya banyak didengar. Banyak orang yang penasaran mencoba mendekat dan melihat wajah Chaplin di stasiun Gubeng. Namun, ternyata tak seorang pun bisa melihat sosoknya dari dekat. Chaplin kemudian diketahui tiba dengan mobil di Hotel Orange dan baru kemudian menunjukkan dirinya kepada orang-orang. Ia kemudian diberi karangan bunga. Saat di hotel, Charlie Chaplin sempat ikut meresmikan extension hotel yang baru saja dibangun. Foto dokumentasi itu bahkan masih ada dan terpajang di dinding Balai Adika Hotel Majapahit. Charlie Chaplin tercatat menginap di kamar legendaris suite nomor 47. Nama Charlie Chaplin kini dipakai untuk nama kamar tersebut. Aktivitas Chaplin di Surabaya tak banyak diketahui, namun laporan di Sumatera Post menyebutkan bila Chaplin lebih banyak pergi diam-diam dan melihat situasi kota serta lingkungannya. Dari Jawa Timur perjalanan dilanjutkan ke Bali. Pulau Bali ternyata telah menjadi tujuan hits sejak dulu kala. Chaplin sangat terinspirasi terutama oleh tarian dan musik Bali, sehingga dia memutuskan untuk tinggal lebih lama. Charlie Chaplin tiba di Pelabuhan Buleleng Singaraja, Bali pada 4 April dan bertemu dengan agen tur Mr. Minas, seorang Armenia. Setibanya di sana, Chaplin menulis, "Ini adalah Bali Utara, tempat tinggal gubernur dan pejabat Belanda." Gubernur bersikap sopan dan mengundang kami ke kediamannya, di mana kami bertemu dengan beberapa pejabat. Setelah minum teh di rumah gubernur, kami masuk ke mobil dan melaju di sepanjang jalan menuju Bali Selatan, tujuan akhir kami. Penguasa Bali Anak Agung Negara Gianyar menyelenggarakan festival 2 hari 2 malam. Dia disebut Charles Agung. Festival khusus tersebut hanya dipersembahkan kepada Charlie. Para tamu disuguhkan musik dan tari Bali, antara lain Kalen bersama dari adegan Ramayana, tari lelom yang dibawakan oleh anak-anak usia 10-12 tahun. Di Bali Selatan, tidak ada satupun orang Bali yang pernah mendengar tentang dia. Dia bukan lagi orang terkenal. Dia dan saudaranya melakukan perjalanan ke pulau itu tanpa diikuti dan diganggu oleh reporter dan penggemar. Menurut Sid, perjalanan itu terinspirasi dari buku tahun 1930, The Last Paradise, karya Hickman Powell. Charlie mengatakan, "Semakin jauh kami melakukan perjalanan, semakin indah alamnya. Undakan sawah hijau yang bercermin keperakan mengarah ke sungai yang berkelok-kelok." Sini merekomendasikan untuk mengunjungi Pulau Bali
dengan mengatakan betapa pulau itu belum tersentuh oleh peradaban dan menggambarkan daya tariknya yang indah dengan payudara mereka yang terbuka. Tiba-tiba sini menyenggolku. Di pinggir jalan tampak barisan remaja putri berpenampilan anggun, hanya mengenakan batik yang dililitkan di pinggang, bertelanjang dada, sambil membawa keranjang kepala berisi buah-buahan. Setelah perjalanan yang menyenangkan, akhirnya Charlie dan meninggalkan Bali dengan JS van der Wijk dari Buleleng menuju Surabaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.